minggu lagi ya guys. 12 hari sudah kita di tahun 2025. Masih tetap mengucap syukur, amin. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat ibadah kita sore hari ini. Kita mau berdoa. Selamat sore Bapa di surga, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Ini kami jemaat-Mu Living Water Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami mau bersuka cita di dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Maka kami minta Engkau melayakkan setiap kami untuk kami datang menghampiri-Mu sore ini Tuhan. Bapa, kami memberkati untuk saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah ini. Memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati firman-Mu yang akan ditaburkan. Biar semuanya itu Tuhan boleh kami terima dengan sukacita dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini. Kami percaya perlindungan-Mu ada untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau ada di sini. Kami percaya Engkau ada di sini melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah kami. Mari saudara katakan amin. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu bersuka cita kita memuji, meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saat ku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilan-Mu. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiran-Mu, lebih dari yang kusangka Kau curahkan bagiku. Ku percaya padamu. Oh, Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari dahsyatnya Kau Tuhan, kuasa pekerjaan-Mu. Dosa mau terkalahkan, sambut hidup yang baru di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilan-Ku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas ku menari, ku bebas ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku, ku bebas ku lepas ku menari, ku bebas ku lepas bersinar. Yesusku,
lepas dari belenggu, kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku, Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segala. Katakan ku bebas, ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Oh, ku bebas, ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang keajaiban-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama jemaat Tuhan. Tuh, wah, yo, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Amin. Layak berkuasa, memerintah selama. Katakan dengan suara yang keras, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita seirama bertepuk tangan dengan musik. Haleluya. Ya Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Bisa lebih keras Bapak Ibu tepuk tangannya. Ya. Haleluya. Ya Yesus.
kasih. Haleluya. Engkau yang menjadi pusat pujian kami sore hari ini Tuhan. Kau menjadi pusat penyembahan kami. Hanya Kau yang kami agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami masih ada Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di
Ku hamba yang setia Tuhan, hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat segenap hati kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya. Jadikanku hamba yang berkenan Tuhan. Hamba yang berkenan selalu. Kalau kami hidup sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Seperti pujian ini Tuhan, biarlah kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami mendedikasikan hidup kami, setiap nafas yang masih Tuhan berikan, untuk lebih setia mengasihi Engkau, setia melayani Engkau, setia mengikut Engkau, setia mengiring Engkau Yesus. Haleluya. Jadikanku hamba yang setia, hamba yang berkenan padamu Tuhan. Sepanjang hidupku, seumur hidupku, dalam setiap nafasku. Sebab hidupku bagimu Tuhan, hidupku bagimu. Haleluya Tuhan. Kau terhubung denganmu Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, melekat padamu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung, katakan aku mau terhubung denganmu, melekat denganmu Tuhan, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Lagi katakan, ku terhubung denganmu Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Selalu melekat di hatimu.
puji hormat kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Disenangkanlah Engkau lewat pujian sembah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hujan-hujan, tapi kita tetap semangat sampai di sini. Oke. Tema kita sepanjang tahun 2025 adalah Alive in Culture ya. Jadi hidup sesuai dengan budaya. Jadi kalau saat ini banyak budaya-budaya di Indonesia, gereja kita tuh ingin kita bersatu hidup sesuai dengan budaya yang Tuhan tetapkan bagi kita semua, saudara. Ini diambil dari 1 Samuel. Kita berasal dari budaya yang beragam, tetapi di dalam Tuhan ada budaya yang ingin Tuhan munculkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kitab 1 Samuel bicara tentang perubahan budaya orang Israel dari sifatnya kesukuan, jadi sifatnya pribadi, kemudian dijadikan suatu bentuk kerajaan yang nantinya juga dipimpin oleh Saul dan kemudian Daud. Nanti kita akan bahas. Kemudian mereka melakukan perubahan dari sifat yang individual menjadi sifat yang kesukuan, dari sifat yang kuat, yang menjadi satu, mempunyai identitas yang jelas. Kemudian kita masuk di bulan Januari, tema luar biasa, ayat dikit, di mana aku persembahkan, artinya kita mendedikasikan hidup kita pada Tuhan. Kita kembali apapun yang perlu didedikasikan kepada Tuhan. Dalam kitab Samuel kita nanti juga akan belajar banyak hal tentang dikit, termasuk kita belajar dari seorang Hana yang meminta anak dari Tuhan, kemudian Tuhan berikan kepada dia seorang anak yang bernama Samuel. Nanti kita akan bahas di tema ini, di 1 tahun ini kita akan bahas mengenai Samuel, mengenai Hana yang menurut saya sangat memberkati kita semua. Oke, saya akan masuk dalam ayat dikit, jadi mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan atau trusting God. Jadi kita percaya pada Tuhan, apa yang Tuhan sudah ubahkan dalam kehidupan kita. Pertama saya akan masuk dalam ini, saudara. Kita masuk dalam cerita kehidupan, saudara. Jadi kita akan banyak belajar. Mungkin saudara pernah dengar ya George Muller ya. Mungkin ada beberapa kita yang sudah pernah mengenal George Muller. Jadi dia lahir di 1805, dia pemuda yang menjalani kehidupannya itu dengan kacau, saudara. Jadi sering terlibat dalam pencurian, sering terlibat dalam perjudian. Dan kalau di saat ini enak saja. Jadi kalau ada apa-apa ada kacauan di negaranya, dia pasti akan pegang sendiri karena dia adalah orang yang pasti buat kacauan di saat itu. Ini kisah nyata, saudara. Saya sangat terberkati dengan cerita Muller ini, saudara. Namun hidupnya itu berubah drastis waktu dia mengikuti persekutuan. Jadi kalau kita di iCare ya, jadi dia mengubahkan hidup dia waktu dia masuk di dalam iCare, dia masuk dalam persekutuan. Kemudian hal itu membuat dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Jadi saya memang awal di dikit saya ingin tampilkan ini sehingga saudara-saudara bisa mengingat-ingat, waktu kita ya mendedikasikan hidup kita dengan Tuhan, kita harus ingat George Muller ini, saudara. Ini yang berkati kita semua. George Muller tahun 83 dan istrinya itu membuka yatim piatu ya, karena jadi dia mendedikasikan hidupnya. Dia membuka panti asuhan. Waktu itu memang terjadi revolusi industri, jadi banyak anak-anak telantar itu tidak terurus oleh negara. Jadi dia saya membaca itu sampai 10.000 anak yatim piatu yang diambil oleh Muller ini, saudara. Banyak yang telantar dia ambil, dia merasa terpanggil untuk merawat anak-anak tanpa minta sumbangan dari pemerintah. Kalau ada sumbangan dari pemerintah mungkin tidak di masalah kita semua ya, kita ambil berapa ribu orang tidak masalah. Tapi permasalahan ini, dia tidak mendapatkan dana dari pemerintah. Jadi dia sendiri, Muller sendiri dengan istrinya, dia mengumpulkan anak-anak sampai 10.000 yatim piatu. Tapi di kisah Muller ini sebenarnya ada sesuatu yang
luar biasa saudara. Jadi suatu saat Muller mengumpulkan anak-anak yatim piatu itu untuk makan saudara, untuk makan, untuk mengucap syukur. Tapi saya baca, anehnya tuh dia makan tuh dia tidak ada makanan di situ. Karena tidak ada yang dimakan, semua kumpul, dia hanya berdoa dan mengucap syukur. Itu saya melihat cerita itu luar biasa ya. Tidak ada makanan, kita mengucap syukur gimana saudara? Tidak ada yang kita ucap buat ucap syukur. Tapi mereka mengucap syukur, mereka kumpul, mereka berdoa. Suatu saat ada penjual roti saudara. Penjual roti dia mendengar ada doa dalam Muller di rumah itu. Kemudian singkat cerita, pedagang roti ini memberikan semua rotinya kepada Muller untuk dibagikan untuk makan waktu itu. Dan selang beberapa saat datang juga penjual susu. Saat itu dia pakai gerobak dan gerobaknya memang waktu itu kan jatuh. Jadi dia membetulkan gerobaknya. Dia juga dengar loh di situ ada doa. Kemudian singkat cerita pedagang susu ini memberikan semuanya susunya kepada Muller. Ini kisah nyata saudara. Itu menurut saya suatu hal yang tidak kebetulan. Saya merasa itu suatu hal dari Tuhan. Karena mereka berdoa dengan mengucap syukur. Dia makan tidak ada apa-apa, mereka mengucap syukur, ternyata banyak hal yang mereka datangkan. Dan melalui hidupnya, kita tuh melihat bahwa hidup yang didedikasikan untuk Tuhan, itu ternyata berdampak luas bagi semuanya saudara. Jadi saat waktu itu Muller mengucap syukur, ternyata dia punya dampak untuk di luar area itu, pedagang susu dapat berkat, kemudian pedagang roti juga dapat berkat. Ternyata dampaknya luar biasa kalau kita mau mendedikasikan hidup kita pada Tuhan. Di awal tahun ini saudara ya, pasti awal tahun kita mau belajar saudara, kita mau belajar untuk mendedikasikan hidup kita pada Tuhan. Melihat contoh bagaimana Hana juga mendedikasikan putranya, putra satu-satunya, mendedikasikan Samuel untuk Tuhan. Saya akan masuk di ini bab pertama sudah, mencari Tuhan ketika kita diam. Saya akan bacakan saudara. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Yusuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak mempunyai anak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Tofli dan Pinehas. Kemarin pastor sempat tanya pastor ya, Hana itu suaminya siapa? Ini saudara, terjawab saudara. Kisah Hana merupakan salah satu cerita Alkitab yang menginspirasi kita semua saudara. Dari imannya, kemudian dari kesabarannya, dari pencerahan diri pada Tuhan. Jadi Hana adalah istri dari Elkana. Pastor, jawabannya Elkana pastor. Ini seorang pria dari Efraim, jadi dia punya dua istri, Hana dan Hana yang mandul, kemudian satunya ini saudara ya. Ya, Penina saudara. Kondisi ini membuat Hana sebenarnya hidup dalam tekanan. Kalau kita lihat ceritanya, terutama karena Penina ini kan sering mengolok-olok jadi istri yang kedua sering mengolok-olok. Meskipun Elkana sebelumnya mencintai Hana saudara, dan memberikan porsi yang lebih besar dalam persembahan. Hatinya tetap terpenuhi kesediaan karena keinginannya untuk memiliki anak belum terpenuhi. Kemudian dikatakan setiap tahun keluarga Elkana pergi ke Silo untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam suasana inilah Hana menunjukkan kedalaman iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan next. Dan di ayat 4 saya akan bacakan, pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ini sampai ini dulu Tuhan, nanti saya akan bacakan di kitab selanjutnya saudara.
Di ayat ini katakan bahwa ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, saudara. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita ya, Hana kemudian dia tertekan dalam kehidupan hari per hari, mungkin kita juga sering mengalami hal seperti itu. Kadang kita juga mencari alasan bahwa mengapa itu terjadi, saudara, dalam kehidupan hari per hari. Mungkin ya, contohnya waktu kita ke gereja, kita melihat orang bersaksi disembuhkan, tapi kita merasa kita tidak disembuhkan. Kemudian kita waktu gereja, kita melihat orang yang diberkati berlimpah, tapi bisnis kita saat ini masih sadon, bagi kita masih seret, saudara. Ada juga mungkin waktu kita gereja menerima undangan pernikahan, tapi kita belum menemukan pasangan hidup. Kalau Om Guntur sudah lulus semua ya. Banyak ilustrasi kehidupan sehari-hari ya, kadang kita merasa Tuhan tidak adil seperti itu ya. Kemudian pertanyaan saya itu seperti ini, saudara. Mengapa ada penderitaan? Kalau kita lihat Hana, mengapa ada penderitaan? Mengapa kita mengalami hal yang buruk, saudara? Dari kisah Hana, saya ada beberapa bagian yang saya notes di sini. Pertama, karena dunia ini tidak sempurna. Telah dirusak oleh dosa sehingga penyakit dan penderitaan itu ada. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua adalah karena konsekuensi perbuatan dosa kita sendiri. Jadi kita harus menanggung apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, karena hidup manusia harus diuji, jadi supaya naik tingkat, saudara ya. Bahkan Yesus juga mengalami ujian di padang gurun. Jadi Yesus juga mengalami ujian di padang gurun. Jadi kalau hidup kita mau bertumbuh ya kita harus mau menaikkan level tingkat iman kita, saudara. Mungkin contohnya misal ini saja, misal pilot ya. Seorang pilot kan dia tidak akan cita-cita seorang pilot, dia ingin menerbangkan sesuatu pesawat yang bisa tinggi, yang paling besar, itu pasti. Cita-cita seorang pilot tidak mungkin dia hanya menerbangkan pesawat yang kecil. Itu sama dengan iman kita. Kalau kita biasa, misal dulu saya dari Semarang ke Surabaya kan dulu ada pesawat wing itu ya yang model baling-baling itu. Itu terbangnya hanya 15.000 dari atas tanah. Itu kalau kita naik itu ya memang seperti itu, goyangannya terasa sekali. Tapi kalau kita naik lagi, kita naik pesawat yang lebih besar, yang sampai 25.000 kaki, pesawat-pesawat komersial, pasti juga beda. Itu sama dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau meningkatkan level iman kita, tidak mau meningkatkan tingkat level lebih tinggi ya, kita akan berada di situ aja. Jadi waktu kita mengalami suatu masalah ya kita hanya bergumul di masalah itu saja. Bagaimana kita akan naik di tingkat level tinggi sementara kita tidak mau berubah di level yang atas. Itu sebenarnya kita harus betul-betul mengerti dasar itu. Yang keempat adalah karena iblis menyerang atau mencobai kita. Jadi ada beberapa iblis ya, bukan Tuhan yang mencobai apa, tapi karena ada iblis yang merusak hubungan baik kita dirusak oleh iblis. Kemudian yang kelima adalah karena Tuhan ingin melakukan mujizat. Ini yang poinnya, saudara. Dan menyatakan kuasanya. Yang mudah-mudahan kita tidak menderita akibat dari perbuatan dosa kita, saudara. Tapi bila itu pun terjadi, saudara, ini kabar baiknya. Allah bersedia mendengar dan menolong cerita kita, dan Tuhan akan menolong kita, saudara. Jadi saya ulangi, tapi bila itu pun terjadi, Allah bersedia mendengar, menolong ketika kita datang kepadanya. Kalau kita curhat ya sama kita bicara A dengan teman A terimanya B, kemudian teman B ini cerita CD. Nah, kalau kita langsung bisa bypass ke Tuhan, mama tidak. Kalau kita mengatakan A, pasti Tuhan juga terima A. Itu pun Tuhan kadang kita tidak bicara A pun itu Tuhan sebenarnya sudah tahu kamu akan bicara A, kan seperti itu, saudara. Kalau kita sudah tahu bypassnya, mama kita harus bicara dengan orang yang bisa menerima B dan C itu, saudara. Itu kalau kita kembali ke ini, saudara, kita kembali ke Hana ya. Jadi penderitaan Hana itu sebenarnya kan bukan karena dosanya dia. Kalau saya lihat bukan dosanya Hana, tapi karena Allah ingin melakukan mujizat dan membangun seorang ibu yang menyerahkan anaknya. Itu kalau saya lihat seorang Hana, dia menantikan anaknya. Kalau kita ya, misal saya, anak saya 3, itu kan kalau misal hilang 1 kan kita beda ada posisinya dengan Hana ya. Dia belum dapat anak dan memang belum dapat anak, tapi dia sudah berani, Tuhan ku persembahkan ini kepadamu, Tuhan. Itu kan luar biasa sebenarnya.
Kalau Mas Guntur nih 5 Mas ya. Jadi masih panjang Mas. Kalau kita lihat, kalau kita menyelami kehidupan Hana luar biasa. Jadi dia mau menyerahkan hidupnya, menyerahkan anaknya kembali kepada Tuhan untuk melakukan banyak mukjizat. Kemudian dari sifat Hana ini kita juga melihat bahwa ibu yang mendoakan anak itu dari kecil dan memberikan anak itu untuk dididik di rumah Tuhan dari kecil. Kemudian membiarkan Hana mengalami penderitaan itu. Jadi penderitaan banyak sekali supaya ia tiba pada suatu titik yaitu mempersembahkan anaknya kelak untuk Tuhan. Jadi kan sudah ada rencana luar biasa. Dia hanya ingin menyerahkan anaknya untuk Tuhan. Mungkin saudara, kalau saya lihat, saya pelajari untuk kisah Hana ya, mungkin kalau Hana tidak ada kesulitan untuk mendapatkan anak, dia sudah mungkin tidak akan bernasar bahwa untuk memberikan anak itu pada Tuhan, maka tidak akan ada Nabi Samuel, saudara. Kalau tidak ada pergumulan itu, menurut saya juga tidak akan ada Nabi Samuel. Jadi memang rencana Tuhan luar biasa ya. Jadi beberapa orang yang istilahnya kepepet ya dengan bisnisnya, mungkin saat ini struggle, bisnisnya lagi bangkrut. Dia akan berpikir strategis untuk mulai bisnis yang baru. Itu yang saya dapat saudara. Jadi kadang mengapa ada pengorbanan? Ada pengorbanan karena Tuhan ingin kita mempunyai suatu motivasi yang baru untuk lebih dan lebih lagi. Kemudian banyak orang sakit, kemudian dia mengenal Allah itu sebagai Jehovah Rafa. Kemudian beberapa orang yang tinggalkan oleh orang yang sangat dikasihi, kemudian dia akhirnya juga mengenal Yesus. Jadi kan suatu perjalanan yang menurut saya endingnya kan baik sekali. Kemudian dari peristiwa Hana kita memang banyak belajar ya, pelajaran yang sangat bernilai, di mana kebaikan dari sudut pandang kita tuh harusnya, maksudnya gini, jadi dari peristiwa Hana ini, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dari peristiwa Hana ini kita banyak belajar untuk tidak menilai kebaikan itu dari sudut pandang kita sebagai manusia. Jadi kadang kalau kita ketemu orang ngasih kita uang gitu, apa kita bisa anggap orang itu orang baik? Kan seperti itu. Terus misal kita dalam suatu perjalanan, kemudian kita minta sesuatu A, kemudian orang itu tidak memberikan, apakah kita juga anggap orang itu tidak baik? Jadi sudut pandangnya ini yang menurut saya harus dirubah. Jadi jangan kita berpikir bahwa nilai kebaikan itu kita hanya melihat dari sudut pandang kita sebagai manusia. Lain itu kan keliru saudara ya. Karena Tuhan adalah baik, tidak tergantung pada situasi yang kita alami. Kemudian tertulis juga di Alkitab saudara ya. Kita next dulu. Ini saudara, saya sangat terberkati dengan Mazmur 118:29 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin saudara. Saya akan mengilustrasikan lagi saudara. Banyak ilustrasi saudara. Saya ingin momen ini benar-benar kita menangkap apa yang Tuhan kasih kepada kita di awal tahun ini saudara ya. Banyak ilustrasi. Ini saya mengilustrasikan bahwa Allah yang mengasihi anaknya. Jadi kalau kita punya anak ya, kita kan pasti memberikan yang terbaik bagi anak kita. Misal sampai sekolah pun hujan-hujan kita nganter, sampai kita bawa misal ada mobil sampai diantar pakai mobil. Suatu saat anak ini mintanya sebenarnya sepele, dia minta bolpen, tapi kita tidak memberikan. Kembali lagi, kalau seperti itu apakah kita dianggap kita itu jahat? Kita harus banyak belajar lagi ya. Jadi ilustrasi sederhana saudara. Jadi kita akan itu nanti juga akan diimplementasikan pada Tuhan saat mengasihi kita. Mungkin juga ilustrasi seperti ini. Mungkin kita pengen sesuatu yang misal kita pengen beli handphone misal iPhone 16 yang belum keluar gitu ya. Kalau kita pengen sesuatu, kita pasti beli, kita dengan mati-matian kita nabung macam-macam kita untuk menghasilkan suatu produk itu. Kadang di Indonesia enggak ada, kita keluar negeri kita beli sesuatu yang kita harapkan, kita berani bayar harga untuk beli HP itu. Sampai rumah HP-nya dibelikan casing, dibelikan screen saver macam-macam saudara. Biar kalau jatuh mungkin tidak lecet macam-macam saudara. Ilustrasi itu memberikan gambaran luar biasa ya. Itu sebenarnya sama dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan kita sudah menebus kita di kayu salib, kita beli sesuatu
Mosok Tuhan kalau sudah menebus kita, dia tidak mau menjaga kita, saudara. Saya yakin Tuhan pasti akan menjaga kita. Kalau kita beli handphone aja, kita sampai rela seperti itu, ada bayar harga. Tuhan pasti sama juga melakukan seperti itu pada kita, saudara. Kalau mungkin ya, kalau kita merasa Tuhan kurang baik ya kita harus kembali melihat pada salibnya Tuhan. Kita harus melihat salib Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus seperti apa. Kita mengulangi lagi sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita masuk yang kedua, itu percaya pada Tuhan ketika ia bicara. Ketika ia sudah tidak tahan, Hana pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa sendiri. Bahkan curhat pada suami, tidak menyelesaikan masalah. Jadi waktu itu Hana curhat dengan suami tidak jadi masalah, dia curhat dengan Imam Eli pun. Imam Eli juga mengatakan, Hana kamu tuh mabuk ya, siang-siang kamu mabuk ya, kalau kita lihat di ceritanya ya. Sayangnya ketika ia berdoa dengan sungguh, berita iman di sana juga tidak memahami isi hati Hana. Imam Eli menyangka Hana mabuk, lengkaplah sudah beritaan Hana, dibicarakan oleh masyarakat, dicemooh sebagai istri kedua yang mandul, karena waktu itu kalau orang mandul kan memang itu seakan-akan dikucilkan, seakan-akan mendapat sesuatu baik dan anggapan negatif waktu itu. Ini sudah saya bacakan di 1 Samuel. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa pada Tuhan sambil menangis-nangis seru-seru. Ayat 11, kemudian binasalah ia ketika Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka akan berikan kepada dia Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin, saudara. Ini yang ayat 11 ini luar biasa. Jadi tadi Imam Eli mengatakan pertama kali Hana datang, wah kamu tuh mabuk. Kemudian Imam Eli mengatakan yang kedua, Tuhan semesta alam mengatakan ini, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki sampai tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi Imam Eli berbalik, saudara. Tadi dia mengatakan bahwa kamu mabuk, sekarang Imam Eli sadar, saudara. Jadi dia mengatakan suatu hal itu, tetapi yang kita dapatkan dari Hana itu dia merespon positif. Jadi yang bicarakan bukan Tuhan, yang bicarakan nomor sebelah kan Eli ya. Tapi Hana merespon positif, dia mengatakan ya Tuhan. Kemudian Eli setelah ketemu dengan Imam Eli, kemudian Hana, saya bacakan di 1 Samuel 1:17. Saya terangkan dulu ya. Dan karena Hana, ini yang 15, tapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku pada Tuhan. Jadi Imam Eli katakan, wah kamu mabuk. Kemudian Hana menjawab bahwa dia tidak mabuk, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Waktu itu dia menangis ya, mungkin dikira mabuk, saudara. Ayat 16 katakan, janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya demas dan sakit hati, aku bicara demikian lama. Kemudian yang 17 ini, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan berikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Amin, saudara. Di ayat 17 ini yang menguatkan saya, Tuhan. Di mana Eli mengatakan, pertama dia mengatakan dia mabuk, beralih, pergilah selamatkan dan Allah Israel akan berikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini kalau saya lihat di ayat ini kan respon Hana kan luar biasa. Hana menerima perkataan Eli sebagai perkataan Tuhan, saudara. Yang bicara bukan Tuhan, tapi Hana tuh menerima perkataan itu sebagai perkataan Tuhan. Jadi responnya luar biasa. Ia meninggalkan keresahan, kecemasan, kecewaan, kemudian dia pulang dengan hati yang gembira, dengan wajah tidak lagi muram, saudara. Hana belum punya anak dan dia tidak tahu kapan ia punya anak, tapi ia percaya bahwa Tuhan bicara, berarti itu akan terjadi. Jadi ia mengamini di ayat 17, saudara. Dan yang ketiga, mendedikasikan hidup pada Tuhan karena ia layak mendapatkannya.
Di sini seorang Hana, seorang ibu yang hanya punya satu anak, saudara. Punya satu anak, tapi Hana tidak tahu kalau dia akan punya anak. Tindakan Hana ini sebenarnya sangat untuk mempersembahkan anaknya merupakan tindakan yang sangat luar biasa. Kemudian kita kembali kalau dalam kehidupan kita, saudara ya, apakah kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu, seluruh kehidupan kita itu adalah pemberian Tuhan. Kadang kita harus merespon lagi. Kemudian apakah kita tuh berani menyerahkan atau mendedikasikan hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita pada Tuhan. Mungkin waktu kita untuk pelayanan, mungkin talenta kita, mungkin harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Saya sangat terberkati, semoga firman ini dapat memberkati kita semua, saudara. Saya ajak ini pemain musik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. lagu yang luar biasa tuh. Ketika hidup kita tuh menjadi sulit, saudara, kita ingat lagu ini, saudara. Mungkin kita akan alami tahun ini, saudara ya. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita harus percaya kepadanya bahwa Ia pun punya rencana yang baik untuk kita semua. Biarlah saudara kita seperti Hana, datang kepadanya, karena Tuhan akan menjawab doa kita, saudara. Kita percaya, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
yang perlu kita lakukan saudara di awal tahun ini saudara. Biarlah kita tuh berani mendedikasikan seluruh hidup kita pada Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan kehidupan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Biarkan kami bisa seperti Hana yang berani mendedikasikan hidupnya untuk Engkau Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka hati kami Tuhan. Kami terima ketukan dari Engkau Tuhan. Ketika Engkau masuk dalam hati kami Tuhan, kami siap membuka Tuhan hati kami Tuhan. Kami siap untuk buka hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman pada sore hari ini Tuhan, ini bisa membuat kami semakin sadar akan kasih yang begitu besar. Amin. Pengorbanan-Mu yang besar dalam kehidupan kami Ya, Tuhan. Yesus. Dan kami bisa menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman. Setiap yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan serahkan ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh diberkati melalui pujian dan penyembahan, dan kami juga diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali supaya kami belajar untuk mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar akan menjadi kebenaran yang hidup dalam setiap kehidupan kami semua, akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Agus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau yang akan membawa hamba-Mu naik lebih tinggi lagi Tuhan. Level up, naik diangkat oleh Tuhan dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, karena itulah yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, bahkan firman-Mu boleh menjadi teladan bagi kami, supaya kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir, karena kami punya Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Hamba-Mu perkatakan untuk setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga umat-Mu, rumah tangga umat-Mu, kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap mereka ya Tuhan. Apapun yang hari ini sedang dihadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan yang selalu bersama, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang mengawal langkah-langkah kami. Kami percaya, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga, rumah tangga umat-Mu, turun damai sejahtera-Mu atas setiap mereka ya Tuhan. Kami berkatakan sekali lagi, kiranya berkat Tuhan yang tak terbatas itu menaungi setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Imani bahwa kebenaran ini akan menjadi kebenaran yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara sekalian. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah, karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal yang dimakan, hal yang diminum, hal yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap
memberkati.